Baik, selamat siang. Hari ini kita akan bahas tentang bagian dari listrik dinamis, yaitu tentang hukum Ohm. Nah, mungkin Anda semua sudah pernah mendengar atau mempelajari tentang hukum Ohm ini dari suatu rangkaian listrik. Ini yang pertama, saya munculkan percobaan di mana di sini ada rangkaian tertutup, ada lampu, kemudian ada sumber tegangan, ini menggunakan sumber tegangan DC, terus ada saklar untuk membuka dan menutup aliran listrik. Nah, yang pertama kita akan buat percobaan, ingin mencari yang pertama ini misalkan menggunakan variasi baterai. Jumlah baterainya misalkan 1, kita ukur volumenya, tegangannya ini disusun secara paralel. Kalau ampere meter disusun secara seri. Misalkan baterai jumlahnya 1, terukur 1,2 tegangannya, terus arusnya 0,2 ampere misalkan. Terus yang kedua, misalkan kita tambah baterainya, terukur pada voltmeter sebesar 2,6, terus arusnya sebesar 0,4. Terus ditambah lagi satu baterai menjadi 3 baterai. Voltase yang terukur adalah 4, kemudian arusnya 0,54. Nah, dari tabel itu dapat kita ketahui jika beda potensialnya diperbesar, maka arus listrik juga ikut membesar. Jadi beda potensialnya besar, maka arusnya juga ikut besar. Nah, jadi hubungannya adalah beda potensial sebanding dengan kuat arus listrik. Kalau beda potensialnya tinggi, maka kuat arus listriknya juga cukup tinggi. Sehingga V itu memiliki nilai kesebandingan dengan I. Buktinya secara eksperimen ini. Nah, terus grafik yang bisa kita gambarkan dari data itu tadi semula 0,2, arusnya, tegangannya berapa tadi ini variasi dari 3 baterai tadi, sehingga didapatkan grafik yang linear seperti ini. Nah, kalau dibuat grafik maka akan muncul grafik seperti gambar garis merah ini menunjukkan bahwa grafiknya linear, ada kesebandingan antara beda potensial dengan kuat arus listrik. Nah, sehingga dari situ maka ada hubungan V sama dengan I kalikan R. I adalah kuat arus listrik. Nah, R itu adalah hambatannya. Sehingga di sini menjadi sama dengan karena ada konstanta yang mensemadengangkan. Sehingga ada nilai R atau R sama dengan V per I. Besarnya hambatan adalah beda potensial dibagi dengan arusnya. Nah, itu dikenal dengan hukum Ohm. Grafik hubungan antara hambatan terhadap kuat arus listrik ini bisa dihubungkan dari data yang tadi, maka didapatkan ini misalkan ada data hubungan R dengan I. Ini kita buat plotting data R dengan I, maka nanti hubungannya akan seperti ini. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan pada kawat dalam satu rangkaian, ini percobaan yang pertama. Ini misalkan percobaannya divariasi panjangnya, jadi panjang kawatnya ini dibuat lebih panjang dari satu rangkaian. Ada sumber tegangan, ada lampu, ada saklar.
Ini, tapi kawatnya ini dibuat lebih panjang. Nah, apa yang terjadi? Variabelnya yang dimanipulasi adalah panjang kawat. Kita ukur sekarang adalah bagaimana hubungannya dengan hambatan kawat. Variabel kontrolnya adalah jenis kawat dan luas penampang kawat. Nah, kalau dua kondisi ini kita bandingkan, maka arus yang mengalir pada rangkaian A ini akan lebih besar dibandingkan dengan arus yang mengalir pada rangkaian B. Karena rangkaian B ini lebih panjang ya, kawatnya, panjang kawatnya lebih besar. Tetapi hambatan dari A ini lebih kecil dibandingkan dengan hambatan di B. Jadi semakin panjang kawat, maka hambatannya juga semakin besar. Kalau hambatannya semakin besar, arus yang mengalir kecil ya, seperti jalan raya itu. Jadi kalau semakin panjang, maka ya arus yang mengalir juga semakin kecil. Ini panjangnya untuk A lebih pendek dibandingkan dengan yang B. Nah, semakin panjang kawat, dari gambar itu disimpulkan bahwa semakin panjang kawat, maka hambatan kawatnya semakin besar. Kemudian hambatan kawat nanti sebanding dengan panjang kawat, atau bisa disimpulkan bahwa R itu sebanding dengan L. Nah, ini percobaan yang pertama. Jadi hambatan itu juga dipengaruhi oleh panjang kawat. Kemudian percobaan yang kedua, ini menggunakan jenis kawat. Jadi ini panjangnya sama, tapi jenis kawat yang digunakan ini berbeda. Ini ya, jenis kawat dari kabelnya itu berbeda. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ini misalkan yang ini kualitasnya mungkin lebih jelek gitu ya. Misalkan ini jenis kawatnya berbeda dengan jenis kawat yang di B ini, maka kalau ternyata arus A ini lebih kecil dibandingkan dengan arus yang B. Kalau arusnya lebih kecil, berarti hambatannya lebih besar. Hambatannya lebih besar dibandingkan dengan hambatan yang ada di B. Nah, sedemikian juga berarti ini jenis kawatnya ini, jenis kawat yang A ini lebih besar dibandingkan jenis kawat yang ada di B. Nah, nanti dapat disimpulkan bahwa semakin besar hambatan jenis itu yang menentukan adalah jenis kawatnya itu. Nah, untuk nilai hambatan jenis nanti ada di tabel ya. Ada beberapa jenis kawat yang nilai hambatan jenisnya besar, ada yang jenisnya kecil. Seperti ada kawat yang terbuat dari besi, ada baja, dan yang lain-lainnya. Ini nanti mempengaruhi hambatan jenis. Semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat semakin besar pula. Hambatan kawat juga sebanding dengan hambatan jenis. Sehingga R itu memiliki hubungan terhadap hambat jenis. Ya, jadi jenis kawat yang digunakan. Terus percobaan yang ketiga, kalau tadi yang pertama menggunakan panjang, yang kedua menggunakan jenis, yang ketiga ini menggunakan luasan. Jadi Anda bisa lihat luas dari penampang kawatnya ini, A ini lebih kecil dibandingkan dengan B. Nah, kalau luas penampangnya kecil, maka yang terjadi adalah arus yang mengalir di A ini lebih kecil ya, dibandingkan dengan yang B. Seperti lebar jalan raya, itu kan pengaruhi arusnya. Kalau dia lebar, maka arusnya akan lancar. Arus yang mengalir juga besar. Nah, hambatan di A ini lebih besar ya, karena luasnya kecil dibandingkan dengan B. Nah, luas di A lebih kecil dibandingkan dengan B. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawatnya semakin kecil. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau semakin besar luasnya, berarti hambatannya justru makin kecil. Hambatan kawat berbanding terbalik terhadap luasan. Atau dapat disimpulkan bahwa R itu sebanding dengan 1/A, atau berbanding terbalik terhadap A.
Sehingga dari faktor-faktor tersebut, dari percobaan itu, yang pertama tadi panjang kawat, terus jenis kawat dan luas penampang kawat, dapat disimpulkan bahwa R itu sebanding dengan panjang kawat, sebanding dengan hambatan jenis dari kawat, tetapi berbanding terbalik terhadap luasan. Sehingga disimpulkan dari persamaan ini R adalah rho, ini cara membacanya rho itu adalah hambatan jenis, rho kalikan L per A. Ya, R itu hambatannya, satuannya ohm, L itu panjang kawat, satuannya meter, luas penampang itu adalah A, satuannya meter persegi, rho itu hambat jenis, satuannya rho m. Maaf, ohmmeter. Hambatan jenis dari kawat adalah ohmmeter. Nah, dari sini mungkin sudah Anda pahami faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan pada kawat. Nanti hubungannya dengan tadi ya, hukum Ohm. Nah, sekarang kita bandingkan antara konduktor dengan isolator. Jadi konduktor itu dapat mengalirkan arus listrik, kalau isolator sulit atau bahkan tidak bisa mengalirkan arus listrik. Ini contohnya ada beberapa bahan. Kita buat percobaan, ada kayu, plastik, aluminium, terus ada besi, terus ada tembaga. Ini bedanya nanti dilihat dari indikator lampu menyala itu ya, apakah semakin terang atau redup atau bahkan tidak bisa menyala. Kalau tidak bisa menyala berarti dia termasuk isolator.